Halo. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Kok ada ininya sebentar ya? Oke, kepencet sepertinya tadi. Oke, selamat pagi, Sobat Cuan. Selamat hari Senin, seperti biasa aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani Sobat Cuan di segmen e-talks, Economy Talks. Hari ini kita mau membahas terkait efek kenaikan PPN terhadap saham sektor properti dan juga konsumsi. Untuk hari Senin ini, aku akan ditemenin sama salah satu narasumber kita, yaitu Susi Setiawati selaku Equity Analyst CNBC Indonesia. Untuk Sobat Cuan yang mau nanya terkait tema kita hari ini, boleh banget silakan tulis di kolom question box yang ada di kanan. Sobat Cuan yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Yuk langsung aja kita undang Susi Setiawati selaku Equity Analyst CNBC Indonesia. Halo, selamat pagi Susi. Halo, selamat pagi Ci. Oke, Susi apa kabarnya? Ya, baik Ci. Aduh, pagi-pagi kita masih kemacetan ke kantor ya. Iya, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Susi, kameranya boleh Iya, diturunin sedikit biar wajah benar, benar. cantiknya makin kelihatan. Ya, Itu. Wait, wait, wait. Jelas oke, ya? aman. Susi, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait sama rencana pemerintah yang akan menaikkan PPN tahun depan nih. Lambat-lambatnya 1 Januari 2025 itu 1% ya, dari sebelumnya 11% Ya. ke 12%. Nah, kalau Susi melihatnya sebenarnya rumor-rumor kenaikan PPN ini itu udah di apa ya, dilihat sama investor saham tuh seperti apa sih? Atau sebenarnya market saham sebenarnya belum bereaksi gitu? Ya, kalau saya sendiri sih mungkin ngelihatnya belum terlalu bereaksi ya Ci. Ya. Karena kan ini kan baru banget ya. Memang nanti penentuannya sekitar 1 Januari 2025 ya teman-teman. Kalau kita lihat kan waktu kenaikan PPN dari 10 sampai 11% itu kan mulainya dari 1 April ya, Iya. 1 April 2022. Tapi kalau kita lihat memang itu sangat berpengaruh sih, karena kenaikan 1 PPN atau 1% itu di istilahnya di real market itu belum tentu kenaikan harganya 1% gitu loh. Itu kan istilahnya bisa lebih, karena kan istilah kalau PPN-nya naik otomatis kan kita mau beli bahan baku atau produk jadi itu kan pasti akan ada kenaikan harga karena harga bahan bakunya naik karena PPN tersebut naik. Nah ini pastinya akan mempengaruhi beberapa sektor, tapi untuk saat ini memang belum terlihat. Nanti mungkin setelah terrealisasi pada Januari 2025 baru nanti akan ada reaksi dari market. Oke, berarti em, menurut Susi sendiri ada kemungkinan nanti di bulan Januari ketika ini efektif, mungkin akan menghambat pergerakan IHSG secara overall itu sendiri. Ya, sebenarnya kalau kita berpandangan dari tahun 2022 ya, Ci, ya kan dia kan yang 10 dari 11% itu kan mulainya dari April 2022 ya. Kalau kita lihat pergerakan IHSG dari 2022 kemudian 2023 itu justru masih naik sih, Ci, karena kan balik lagi ya, meskipun PPN naik tapi tingkat konsumsi kita itu masih naik atau enggak, terutama dari tingkat konsumsi seperti barang-barang yang memang kebutuhan pokok, seperti consumer goods gitu kan, itu istilahnya masih dibutuhkan ya, apalagi kan perekonomian kita di tahun 2023 juga masih bertahan di atas 5% gitu kan ya. Jadi sebenarnya ISG-nya tuh naik tahun 2022 itu, sepanjang tahun 2022 ISG itu naik sekitar 4%. Nah, di tahun 2023 itu kita ISG kan naik sekitar 6% kan sih. Berarti kan sebenarnya ISG kita masih naik. Tapi memang tidak semua sektor itu ikut naik gitu pergerakannya. Karena kan salah satunya tahun 2023 itu didorong dari sektor-sektor perbankan ya. Tapi justru kalau kita lihat sektor properti nih sih, biasanya kan ini kan harga jual produknya kan mahal ya. Jadi kalau PPN-nya naik ini pasti berasa banget. Nah, justru properti di tahun 2023 kalau kita lihat beberapa contoh seperti Sumarekon, kemudian seperti BSDE, Bekasi Fajar, itu justru laporan keuangannya itu turun di tahun 2023. Nah, ini salah satu efeknya dari kenaikan PPN. Oke. Kalau tadi kan Susi juga sempat menyinggung, kalau kita ngomongin kenaikan IHSG itu sendiri, nggak semua sektor mengalami kenaikan, ya kan? Paling yang drive-nya itu sektor keuangan gitu. Nah,
untuk kenaikan PPN sendiri, menurut Susi, selain sektor properti yang tadi Susi udah sempat sampaikan, kira-kira ada sektor lain juga nggak sih yang sebenarnya bisa terhambat karena kenaikan PPN ini? Ya sebenarnya kalau kita melihat kan hampir semua sektor itu pasti ada produk ya, ada yang menjual produk ya, nggak terlalu banyak yang jasa juga ya. Jadi sebenarnya seperti kalau kita booking hotel atau beli tiket-tiket itu kan ada PPN-nya juga ya sih selain di luar makanan. Nah itu berarti dari sektor pariwisata juga akan kena otomatis dari selain dari konsumer, kemudian selain dari properti, kemudian juga kalau misalkan kita ada jual-jual bicara tentang seperti dari sektor-sektor pertanian, perkebunan itu kan kalau kita jualnya udah terlalu besar kan tentu saja itu ada PPN-nya. Jadi semua produk yang ada PPN-nya itu pasti dia akan terdampak. Jadi bukan hanya satu sektor, sebenarnya banyak sektor, bahkan tidak menutup kemungkinan juga sektor pertambangan, pertanian, karena kan itu ada jual produk juga yang juga di mana dikenakan PPN juga. Oke, terkait dengan sektor konsumsi nih, sekarang itu kan masyarakat dihadapi dengan berbagai macam tantangan ya, maksudnya rata-rata masyarakat Indonesia. Karena kita tahu GDP per kapita Indonesia itu paling per bulan itu di sekitar 8 jutaan, bahkan masih banyak masyarakat yang pendapatannya di bawah segitu. Dengan inflasi yang masih tinggi, kemungkinan nanti ditambah PPN juga masih mengalami kenaikan, mungkin bunga KPR juga yang sekarang nih masyarakat yang masuk floating juga mungkin pendapatannya udah habis banyak gitu untuk bayar cicilan KPR. Nah, Susi melihatnya kira-kira pertumbuhan dari sektor konsumsi ini tahun depan seperti apa ya? Oke, kita ngomongin tahun depan ya sih ya. Kalau kita ngomongin tahun depan kan berarti otomatis harga-harga pasti akan naik gitu ya, karena kan dari PPN-nya itu naik. Nah sebenarnya ini balik lagi sih sisi bagaimana di kondisi ekonomi 2025. Apakah misalkan ada faktor-faktor yang mendorong penurunan konsumsi, misalkan ternyata UMP nggak naik gitu kan, berarti otomatis orang-orang harus menurunkan tingkat konsumsinya. Kemudian kalau selain dari PPN tadi naik, misalkan apakah di tahun 2025 akan ada dampak seperti 11-12 mirip COVID-19 gitu ya. Jadi sebenarnya balik lagi di tahun 2025 ini akan ada faktor apa yang mendorong. Tapi kalau misalkan ternyata tidak ada faktor lain atau faktor negatif yang mendorong, harusnya sih kita tetap optimis ya, di mana tahun 2025 juga perekonomian kita, apalagi ya sudah presiden baru gitu ya, bisa di mana untuk pencapaian mereka ini atau kebijakan mereka ini justru banyak mendorong dari sektor konsumsi sih, karena kan di presiden baru itu kan akan ada makan gratis yang sudah istilahnya mulai kebijakannya dijalankan, kemudian jadi memang banyak sektor yang memulai di sektor konsumer, jadi harusnya ini bisa mendorong sektor konsumer dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru nantinya akan berjalan tahun depan. Ini ada pertanyaan nih dari Ryan. Katanya, apa dampaknya kenaikan PPN dan kenapa harus naik PPN? Akankah kemiskinan nanti akan bertambah banyak? Mungkin gini kali ya, bukan kemiskinan bertambah banyak, mungkin lebih kepada masyarakat misalnya yang ada di tier menengah, apakah karena kenaikan PPN ini mungkin akan turun tier gitu, jadi misalnya menengah bawah. Menurut Susi seperti apa? Ya sebenarnya kan otomatis ketika PPN naik memang itu akan berdampak terhadap harga-harga juga naik ya Cia, karena kan dari bahan bakunya naik otomatis bahan jadinya juga naik. Nah ketika nanti misalkan ternyata UMP-nya tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga, otomatis memang akan banyak orang yang mengurangi konsumsi. Nah ketika mengurangi konsumsi, otomatis pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang menjual ini akan turun. Ketika nanti perusahaannya revenue-nya atau target sales-nya turun, otomatis ini kan akan ada pengurangan karyawan ya Ci. Memang ini tentunya akan berdampak di mana untuk bertambah istilahnya kemiskinan di Indonesia, karena ketika banyak perusahaan yang sudah mulai berkurang permintaannya, otomatis kan harus mengurangi beban-beban operasional. Salah satunya kan beban operasional terbesar itu adalah beban karyawan. Jadi bisa jadi nanti ada dampak PHK dari pengurangan karyawan atas ada kenaikan harga-harga yang tidak sejalan dengan tingkat konsumsinya yang tinggi. Sebenarnya salah satu faktornya itu sih yang bisa menyebabkan di mana nanti kemiskinan itu bisa bertambah. Jadi karena harganya tinggi, konsumsinya berkurang, otomatis beban operasional perusahaan berkurang, sehingga harus mengurangi beban operasional, salah satunya dengan melakukan PHK. Efisiensi ya. Oke. Tapi sebenarnya mungkin Sobat Cuan juga perlu terus catch up sama berita ini, karena kayaknya juga kemarin aku masih baca ini masih menunggu keputusan tergantung Pak Jokowi ya, kalau nggak salah kemarin saya baca. Belum resmi ya. Ya kayaknya karena banyak pro kontra Sobat Cuan, jadi
kayaknya tuh pemerintah juga belum berani mutusin gitu loh. Jadi ini tuh belum pasti. Kemarin juga aku masih baca, masih ada mereka menyampaikan masih tunggu keputusan Pak Jokowi. Tapi semoga sih enggak. Biasanya kan kebijakan-kebijakan kayak gini kadang dilempar dulu kalau udah banyak kontranya nanti biasanya nggak jadi gitu ya. Benar. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih. Oh ini ada dari Muhammad Dardi nih pertanyaannya mungkin cukup bagus ya. Apa yang menyebabkan pajak naik ke semua komoditas? Oke. Sebenarnya kita ngomong apa yang menyebabkan pajak naik ke semua komoditas. Sebenarnya kan kalau misalkan pajak itu kan tetap itu berasal dari pemerintah ya. Jadi sedangkan kalau komoditas itu kan di kita sendiri, terutama batu bara, kita kan salah satu produsen batu bara terbesar ya. Itu kan sebenarnya banyak diisi oleh swasta ya. Kalau untuk pemerintah kan seperti ada salah satunya BUMN ya, PTBA ya atau Bukit Asam gitu. Tapi kan sebenarnya lebih banyak dimiliki oleh dari swasta sendiri. Sebenarnya nantinya kalau misalkan PPN ini yang naik, otomatis pastinya harga komoditas juga ikut naik dong, karena terdampak semua barang yang istilahnya kena PPN, kena wajib PPN itu pasti akan naik. Nah dampaknya ketika nanti sama harga jual ini, otomatis nanti permintaan dari luar negeri juga akan turun, karena kan kita punya pesaing juga sih dari Australia yang menjual batu bara sama seperti kita. Kalau misalkan PPN di Australia istilahnya tidak naik atau dia bisa menjual harga lebih murah, otomatis kan seperti kita kan banyak impor ke Cina sama India. Kalau Cina sama India nanti banyak Australia, otomatis itu akan mengurangi pendapatan dari ekspor kita terhadap batu bara ke Cina dan juga India. Iya, ya. Kan kalau sebelumnya itu Cina juga sempat nge-ban coal dari Australia. Australia, tapi udah dibuka, sekarang udah berjalan lagi. Apalagi sekarang juga ekonomi China kan juga sedang melambat ya. Jadi Iya, sebenarnya masih lama. harapan itu datangnya dari India itu sendiri. Oke, ini menarik. Tadi aku sempat ingat lagi terkait dengan properti gitu ya yang tidak terhindarkan dari kenaikan. Kalau misalnya jadi ya teman-teman PPN-nya naik ya terhindar. Tapi kan kita juga ada katalis positif lain yang mungkin aja terjadi semester 2 ini, Susi gitu. Yaitu penurunan suku bunga. Susi melihat sebenarnya untuk sektor properti itu dampak lebih besarnya apa sih penurunan suku bunga? Mens itu adalah katalis positif untuk sektor properti atau sebenarnya PPN yang sebenarnya kalau jadi berarti kan katalisnya negatif gitu. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin suku bunga ya sih, misalkan kan nanti BI memang diperkirakan akan memotong suku bunga itu bulan Juni ya, diperkirakan ya sama kayak The Fed ya bulan Juni. Tapi kan ketika suku bunga itu nanti turun, misalkan di bulan Juni, itu kan untuk kredit bunga KPR rumah itu nggak langsung turun sih. Iya. Biasanya butuh proses. Kita paling cepat itu 3 bulan setelah suku bunga itu turun gitu ya. 3 sampai 6 bulanan lah gitu. Jadi kan ini berarti dampaknya baru akan terlihat di awal tahun 2025. Berarti kemungkinan akan berbarengan dengan berlakunya PPN. Nah ini tinggal dilihat aja kira-kira dari pemotongan suku bunga nanti berdampak terhadap bunga kreditnya itu turunnya berapa persen, kemudian dibandingkan dengan kenaikan PPN yang 1%. Nah apakah ini nanti mana istilahnya yang lebih menguntungkan, apakah sama balance atau ternyata kenaikan PPN ini justru lebih berdampak besar dibandingkan dengan pemotongan suku bunga yang hanya 1 kali aja misalkan gitu ya. Nah otomatis ketika nanti ternyata lebih besar dari dampak PPN, otomatis kan berarti sebenarnya harga rumah masih terbilang masih cukup mahal ya sih ya. Berarti kan orang-orang yang ingin investasi properti masih mikir lagi nih, lebih baik investasi di tempat lain gitu ya, lebih menguntungkan. Apalagi sekarang jual rumah ini agak susah Iya, sih ya, kalau kita lihat ke lapangan itu jual rumah tuh sekarang susah banget. Kemudian kemarin saya juga jualnya di bawah harga pasaran. Sumpah, sekarang susah banget. Kemudian kemarin saya baru main KPLN ya. Saya main KPLN yang ada di wilayah Depok kesana. Itu benar-benar lagi sepi banget. Saya sempat tanya-tanya sama marketingnya, itu penjualan mereka tuh agak turun memang di tahun 2023. Kita bisa lihat aja contohnya Sumarekon sama BSDE itu sudah rilis hasil keuangannya di kuartal 4 ya sih. Itu mereka berdua keuangannya turun. Laporan keuangannya turun. Berarti kan menandakan sektor properti ini sebenarnya masih lemah gitu. Kita bisa melihat dari by data yang ada. Nah, apalagi nanti PPN naik, kemudian suku bunganya tidak seimbang. Nah, ini bisa berdampak bahwa nanti akan ada pelemahan properti berlanjut di tahun 2025. Oke, itu juga kenapa mungkin beberapa saham properti residensial harganya cenderung nggak kemana-mana ya. Iya. Jadi naik. Ya kemana-mana itu karena ada aksi-aksi korporasi aja sih. Ya, benar, yang kemana-mana itu ya misalnya properti industri. FDI contohnya ya, kalau kita mau ngomong FDI
gitu ya. Itu kan karena kemarin ada dari apa pabrik Cina kan dia ingin beli lahannya SSIA, tapi selanjutnya ya nggak kemana-mana karena memang kinerjanya ya belum terbukti gitu. Betul, kayak Pani juga kemarin karena ada right issue, jadi memang yang gerak mungkin kalau gerak berdasarkan kinerja karena memang dia anomali ya, bertumbuh sendiri CTRA ya, tapi ya cenderung sebenarnya CTRA cuma saya tadi belum muncul sih laporan keuangannya, belum rilis CTRA laporan keuangannya, kita lihat nanti. Terus nih menarik, tadi tuh sebenarnya kan sempat bilang kalau ngomongin PPN tuh nggak cuma dikonsumsi doang sama properti, dampaknya semua ya sampai ke pariwisata. Nah kita tahu kan tuh tiket pesawat domestik tuh kan naiknya lagi gila-gilaan banget ya. Ya, sebenarnya nggak domestik doang, luar negeri. Aku tuh kaget, aku cek penerbangan ke Jepang sama tahun lalu bedanya bisa hampir 100%. Kayak ya hampir 100%, aku sampai kaget banget gitu, padahal bedanya cuma sama satu tahun lalu. Susi melihatnya mungkin kalau yang jadi concernnya masyarakat Indonesia itu kan tiket domestik itu sendiri ya, sedangkan kita tuh pengennya kan ekonomi tuh menggeliat gitu loh pertumbuhannya, maksudnya mau menjaga sektor pariwisatanya, mau menjaga pent-up demand di sektor pariwisatanya, supaya masyarakat tuh tetap mau pergi liburan gitu secara domestik. Tapi kalau tiket pesawatnya misalnya nanti jadi mahal karena PPN, terus juga tiket keretanya mahal, Susi ngeliatnya gimana sih? Soalnya di IHSG juga kan ada saham-saham, misalnya saham-saham penerbangan dia, terus juga RSC apa ya, CAMP, terus bahkan ada Bayu kan. Susi ngeliatnya gimana? Ya sebenarnya kalau misalkan dampak PPN kan orang yang tadinya pengen liburan budgetnya misalkan cuma 10 juta terus kemudian naik jadi 20 juta kan orang jadi mikir lagi. Daripada dia jalan-jalan menjadi dari 10 juta jadi 20 juta ya lebih baik uangnya di saving dulu kan pastinya. Karena kan apalagi ketika PPN naik bukan hanya tiket-tiketan pesawat atau untuk kebutuhan, istilahnya bukan kebutuhan pokok yang naik aja gitu kan, di luar kebutuhan pokok kan juga naik. Jadi pasti orang-orang akan lebih mementingkan kebutuhan pokok dulu dibandingkan dengan kemauan mereka. Jadi pastinya ini akan sebenarnya akan berdampak bukan hanya terhadap daya beli konsumsi, otomatis juga ini akan terdampak terhadap daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seperti primernya gitu, istilahnya di luar yang sekunder atau yang di luar pokok lah. Setuju sih. Jadi kalau gara-gara PPN-nya naik, misalnya perusahaan-perusahaan menaikkan harga produk dan juga jasa, tapi bisa beli nggak masalahnya masyarakatnya gitu kan? Naik atau beli revenue-nya terpengaruh juga, ujungnya kan efisiensi yang tadi Susi juga udah sempat sampaikan. Ini akan ada PHK. Kalau PHK dan lain-lain, ya menarik. Nah ini ada pertanyaan mungkin dari oke. Ya, ini mungkin agak makro dikit, mungkin terserah Susi mau jawab atau enggak, Gi. Bagaimana solusi pemerintah bisa mengembalikan pajak normal agar pendapatan per kapita stabil? Ya sebenarnya kalau dari pandangan kita ya sebagai market gitu ya, sebagai analis, kalau misalkan memang pemerintah bisa membalikan, berarti kan otomatis adalah pendapatan negara itu sudah sesuai dengan target pemerintah. Jadi kan sebenarnya kita pemerintah ini kan menaikkan pajak karena ada target-target untuk APBN ya, otomatis ya kan, makanya menaikkan pajaknya karena istilahnya ingin menaikkan pendapatan negara, karena mungkin pengeluaran negara sekarang sedang besar karena sedang ada proyek-proyek besar ya, salah satunya kan adalah IKN. Jadi salah satu memang faktor di mana pemerintah menaikkan PPN kan otomatis memang ini menandakan bahwa pemerintah itu butuh uang lebih banyak gitu karena untuk menjalankan proyek-proyek yang ada yang tersebar di Indonesia. Memang ujung-ujungnya untuk masyarakat Indonesia juga. Jadi sebenarnya salah satu peningkatan PPN adalah karena pertama uang itu kan istilahnya naik terus ya Ci, misalnya 100.000, tapi kan kalau setiap tahun itu 100.000 itu istilahnya nilainya itu berbeda gitu loh ya dibandingkan 100.000 10 tahun yang lalu. Nah jadi otomatis ketika pemerintah sudah butuh banyak pengeluaran, kemudian mau tidak mau harus meningkatkan target peningkatan pendapatan mereka, sehingga salah satunya adalah dengan peningkatan pajak gitu. Salah satunya adalah PPN, karena PPN ini kontribusinya cukup besar karena ini berlaku untuk semua jenis barang yang memang dikenakan PPN. Oke. Kan kalau kita ngomongin kenaikan PPN ini,
naiknya 1%. Tadi juga Susi udah sampaikan naik 1%, tapi harga barang dan jasanya biasanya naiknya nggak cuma 1% gitu Iya, kan. betul. Ya bisa 2%. Ini kan menyumbang inflasi. Tapi sometimes inflasi itu kalau masyarakatnya siap ya, sebenarnya bagus kalau misalnya diimbangin juga sama kenaikan dari upah atau kenaikan gaji dari orang-orang yang bekerjanya itu sendiri. Tapi menurut Susi, siap nggak sih Indonesia tahun 2025 mayoritas masyarakat kalau sampai PPN dan menyebabkan inflasinya mungkin naik? Mm-mm. Sorry sih, suaranya putus-putus, boleh Oh, diulang? oke. Kalau Susi melihatnya tahun 2025, kalau misalnya PPN 12% ini benar-benar disahkan, sekarang belum ya teman-teman, disclaimer, disahkan, kan ini pasti akan menyumbang inflasi. Susi melihatnya sendiri mayoritas masyarakat kita tuh siap nggak untuk menghadapi inflasi lagi yang mungkin lebih tinggi dari level sekarang. Tapi sebenarnya sometimes inflasi itu juga bagus gitu. Kalau misalnya perusahaannya bisa ikut menaikkan upah karyawan, tapi kalau ujung-ujungnya efisiensi, inflasinya sebenarnya jadi nggak bagus gitu kan. Oke, sebenarnya sih kita berkaca aja di tahun 2022 ya, Ci, waktu ketika PPN itu naik 1% gitu kan. Ketika PPN naik 1%, harga rumah itu saya cek di tahun 2022 setelah PPN menjadi 11% gitu ya sampai 2023, itu harga rumah itu naik 4%, Ci. 4% itu di wilayah Bekasi Tangerang, di Jakarta itu waktu itu saya cek sekitar 2,8%, hampir 3%-an. Kalau secara rata-rata Indonesia itu naiknya 2,5%. Berarti kan seperti yang tadi kita bahas ya, berarti kenaikan 1% ini di pasar real marketnya itu bukan 1%, karena harga rumah saja bisa naik sampai 4%. Nah, itu adalah harga properti ya, apalagi harga yang istilahnya kebutuhan pokok. Tidak mungkin naiknya itu di bawah 5%, pasti naiknya di atas 5% ya, nggak mungkin di bawah. Ya contohnya seperti beras lah, misalnya kemarin memang beras kan ada beberapa dampak sih, bukan hanya karena PPN aja sih, memang ada dampak yang lain. Tapi kita bisa lihat dari harga-harga kendaraan juga, kemudian dari harga-harga kebutuhan yang lainnya, itu kan pasti kenaikannya tidak 1%. Jadi istilahnya otomatis ketika nanti harga barangnya naik, kita bisa lihat bahwa di tahun 2022 buktinya masyarakat tidak bisa menerima ketika properti itu harganya naik cukup lumayan gitu ya. Nah, berarti kan itu ada satu sisi di mana masyarakat tidak bisa menerima kenaikan harga properti di tahun 2022 ketika PPN-nya naik. Tapi kalau dari segi konsumsi, sayangnya memang kalau kita lihat masih cukup baik ya, di tahun 2022. Mungkin ini adalah efek dari setelah masa endemik ya, kalau kita lihatnya tahun 2022 ke 2023, kemudian juga ada UMP naik, kemudian kan suku bunga juga mulai bertahan ya kalau kita lihat di tahun 2023, sehingga istilahnya kebutuhan yang lain itu tidak terdorong dari kenaikan suku bunga, karena suku bunga kita kan bertahan ya di level sekitar 6%. Kemudian juga di tahun 2023 itu kredit KUR, seperti KUR, pemerintah itu mendorong masyarakat itu untuk mulai berusaha. Jadi dari kredit penyaluran usaha ya, atau KUR dari bank-bank BUMN. Kalau kita lihat KUR-nya ini besar banget di tahun 2023. Ini salah satunya pendorong tingkat konsumsi. Jadi balik lagi di tahun 2025 ini adalah tergantung dari kebijakan pemerintah baru sih, bagaimana dia bisa mendorong konsumtif masyarakat, entah dari pengajuan kredit yang lebih murah gitu ya dari yang disediakan pemerintah, ataukah dan tidak ada subsidi-subsidi, karena subsidi itu juga ngaruh sih, misalnya kayak subsidi BBM, kemudian subsidi yang lain. Nah, jadi itu biasanya menjadi suntikan untuk meningkatkan konsumsi dari masyarakat. Jadi sebenarnya balik kebijakan di tahun 2025 ketika PPN naik, apakah ada dari kebijakan pemerintah baru yang bisa meningkatkan konsumsi seperti tahun 2023. Oke, jadi mungkin kalaupun ada subsidi, semoga subsidinya juga tepat sasaran. Jadi memang ya manfaatkan subsidi tersebut orang-orang memang yang membutuhkan atau yang bisa mempass on kenaikan 1% itu. Kalau untuk menengah atas ya, ya kalau bisa jangan ngeluh-ngeluh ya naik 1%, supaya sebenarnya kita bisa bantu juga untuk subsidi untuk mereka-mereka yang kelas menengah bawah, asalkan subsidinya sebenarnya tepat sasaran. Oke, thank you Susi atas waktunya kali ini. Sobat Cuan, terima kasih, pertanyaannya hari ini ramai banget. Sobat Cuan yang ketinggalan live Instagram kita dari awal bisa tonton siaran ulangnya di Instagram CNBC Indonesia atau Instagram cuap_cuan. Terus juga aku mengingetin untuk dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Subscribe channel kita, cuap juga CNBC Indonesia. Biasanya tuh program-program CNBC Indonesia disiarin secara ulang juga di YouTube channel dan juga
podcastnya Cuap Cuan disiarin secara ulang di YouTube Cuap Cuap Cuan, atau kalian juga bisa tonton rerunnya di CNBC Indonesia TV atau juga cnbcindonesia.com. Aku Olivia Luis, financial expert CNBC Indonesia, dan juga Susi Setiawati selaku equity analis CNBC Indonesia pamit undur diri. Bye semuanya. Bye, thank